Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, bersama ibu di sini kita akan terus belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenal dan memahami surat. Nah, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Nah, pada materi kita pada kesempatan hari ini adalah mengenal dan memahami surat. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yaitu 3.11, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu membaca pengertian surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, membaca fungsi surat pribadi dan surat dinas. Kemudian, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Keempat, membaca jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Nah, yang kedua ini adalah contoh surat dinas. Nah, anak-anak, kita berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai media lisan dan tulis. Berkomunikasi dengan media lisan dapat dilakukan dengan cara baik berhadapan langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melalui telepon. Berkomunikasi tulis dapat dilakukan melalui surat, pesan singkat, maupun pesan elektronik. Salah satu media tulis untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah surat. Melalui surat, kita dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Nah, anak-anak, pernahkah kamu membaca atau menulis surat? Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal dan memahami surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi dan surat dinas mempelajari tentang definisi dan fungsi surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, ciri-ciri dan jenis surat pribadi dan surat dinas. Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Pada umumnya, surat berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Nah, surat memiliki fungsi sampingan, yaitu yang pertama, dokumentasi tertulis, misalnya dalam surat perjanjian. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, atau sejarah. Menjadi surat jaminan. Kelima, menjadi alat promosi bagi biro, kantor, atau perusahaan.
Kemudian yang keenam, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian, kenal surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi dapat dibedakan menjadi 1. Surat pribadi kekerabatan. Yang kedua, surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi kekerabatan adalah surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kekerabatan. Surat pribadi kekeluargaan biasanya menggunakan sapaan kekerabatan, seperti pemakaian nda. Kata sapaan tersebut misalnya kakenda, neneknda, ayahanda, ibunda, dan cucunda. Isi surat pribadi kekerabatan dapat menyangkut permasalahan sehari-hari. Kemudian surat pribadi yang kedua adalah surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi persaudaraan ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain. Pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan antara keduanya, misalnya sebagai teman lama, sahabat karib, sahabat pena, orang yang baru dikenal, atau orang yang berjasa kepada kita. Isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, ucapan ulang tahun, ucapan selamat, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan minta maaf. Surat pribadi memiliki ciri yaitu memiliki unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan permasalahan pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi lain. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam surat pribadi yaitu tata etika atau sopan santun. Nah, adapun ciri-ciri dari surat pribadi adalah 1. Memiliki tanggal surat, 2. Alamat surat, 3. Pembuka surat, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Nama pengirim, dan yang ketujuh, tanda tangan. Nah, anak-anak, ini contoh surat pribadi, dan kalian baca, dan kalian simak contoh dari surat pribadi berikut. Nah, sekarang kalian baca. Nah, anak-anak,
Sekarang, mari kita mengidentifikasikan contoh dari surat pribadi tersebut. Nah, surat pribadi tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi tersebut dikirim oleh seorang anak yang bernama Tiara Maheswari kepada sahabatnya Diana Selena. Adapun ragam bahasa yang digunakan Tiara Maheswari termasuk ragam bahasa santai. Isi surat pribadi tersebut, Tiara Maheswari menanyakan kabar sahabatnya di Medan dan menceritakan kegiatan selama libur sekolah. Yang keempat, dalam surat pribadi tersebut terdapat tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Nah, inilah identifikasi dari contoh surat pribadi tersebut. Kemudian, mengidentifikasi ciri surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikirim oleh instansi jawatan atau organisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi, jawatan, atau organisasi. Surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa baku adalah bahasa yang diakui benar menurut kaedah yang dibakukan. Sedangkan bahasa efektif adalah bahasa yang sederhana atau tidak berbelit-belit, ringkas, jelas, dan tidak mengandung makna ganda. Nah, adapun jenis-jenis surat dinas adalah yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan ini biasanya digunakan untuk meminta bantuan. Surat permohonan ini ditujukan kepada sebuah instansi atau perseorangan dengan jabatan lebih tinggi. Kemudian, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Kemudian jenis surat berikutnya adalah surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan untuk instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin. Surat permintaan izin dapat dibedakan menjadi surat permintaan izin untuk mengikuti kegiatan dan surat permintaan izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Kemudian, jenis surat dinas berikutnya adalah surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada semua orang dalam suatu kelompok atau organisasi. Surat permohonan ini terdiri atas surat pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Kemudian, jenis surat dinas berikutnya adalah surat undangan. Nah, surat undangan ini adalah surat yang dibuat seseorang atau instansi. Kemudian, surat undangan ini surat yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Nah, anak-anak, ini ada contoh surat dinas. Nah, sekarang kembali kalian baca lagi contoh dari surat dinas berikut.
Nah, anak-anak, kemudian kita identifikasi lagi contoh dari surat dinas tersebut. Nah, surat dinas tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas tersebut dikirim oleh sebuah organisasi yaitu Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu SMP Putra Bangsa kepada wali murid kelas 7. Surat dinas tersebut menggunakan ragam bahasa resmi atau baku. Adapun isi surat dinas tersebut adalah kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2016 di Bumi Kemahan Cibubur, yaitu mulai pukul 8.00 sampai selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Demikianlah tentang mengenal dan memahami surat. Nah, ini ada soal. Yang pertama, jelaskan ciri surat pribadi. Yang kedua, sebutkan jenis surat dinas. Nah, Ibu bacakan lagi. Yang pertama, jelaskan ciri surat pribadi. Yang kedua, sebutkan jenis surat dinas. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.